adik-adik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita waktunya berkisah ya. Sebelumnya Kak Widya salam dulu kepada kalian. Dan jangan lupa jawab salamnya dengan semangat. Oke, persiapan. Angkat tangannya ke depan. Syuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hebat. Adik-adik sudah mulai bersemangat ya. Oh iya, ini Kak Widya lagi baca buku yang sangat istimewa loh. Buku ini adalah buku Muhammad Teladanku yang ditulis oleh tim Syamil Books dari Sigma Daya Insani. Adik-adik, dengarkan kisahnya dan jangan lupa ambil hikmahnya. Muhammad Teladanku ini ada beberapa seri. Nah, yang kakak pegang ini adalah buku yang pertama yang berjudul Kelahiran Rasulullah. Siapa? Rasulullah. Ya, Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik, ketika kita mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kalian juga kenal siapa ya nama-nama keluarga beliau. Hayo, ada yang sudah lupa siapa nama-nama keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Apa? Tidak ada. Bagus, tidak ada yang lupa-lupa ya. Kalau ada yang masih lupa, kita bersolawat kisah sang Rasul bersama-sama ya. Kakak Widya hitung 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Adik-adik tersayang, sudah mulai ingat ya siapa nama-nama keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba kakak cek. Siapa tadi kira-kira nama kakeknya Nabi Muhammad? Iya, benar, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah seorang pemuka agama di kota Mekah. Nah, Abdul Muthalib itu memiliki 10 anak. 10 anak, yang paling kecil atau yang paling bungsu itu namanya adalah Abdullah. Abdullah adalah ayahnya Nabi Muhammad. Ketika Abdullah menjadi seorang pemuda, ia memiliki wajah yang sangat tampan dan memiliki tubuh yang tegap. Dan juga dia selalu sopan kepada siapapun. Nah, ketika suatu hari Abdul Muthalib menggandeng tangan Abdullah pergi ke rumah Wahab bin Abdi Manaf. Untuk apa? Untuk menjodohkan Abdullah dengan Aminah. Ya, ibundanya Nabi. Aminah adalah seorang gadis yang sangat baik kedudukan dan keturunannya di suku Quraisy. Tidak lama kemudian terjadilah pernikahan antara Aminah dan Abdullah. Dan setelah pernikahan itu, Bunda Aminah mengandung bayi yang sangat mulia. Menjelang kelahiran bayi yang sangat mulia itu, ada kejadian yang sangat dahsyat. Kejadian ini bahkan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran surah Al-Fil. Peristiwa itu dikenal dengan penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah. Ayo, cerita ini sangat populer loh, adik-adik. Siapa kira-kira pemimpinnya? Ya, benar, Raja Abraha. Raja Abraha itu adalah seorang penguasa dari negeri Yaman.
Awal mulanya Abraha itu iri dengan keadaan di Mekah karena di setiap tahunnya masyarakat Jazirah Arab datang berbondong-bondong ke negeri Mekah untuk mengunjungi suatu bangunan. Kalian bisa melihat gambarnya pada buku ini, adik-adik. Nah, ini ya. Pada suatu hari Abraha tanya kepada para menterinya, "Aku heran, kenapa ya setiap tahunnya penduduk Arab selalu berbondong-bondong datang ke Mekah?" Seorang prajuritnya menjawab, "Paduka tidak tahu. Mekah itu ada bangunan tua yang namanya Ka'bah. Penduduk Mekah semuanya mensucikan bangunan itu, sehingga pada setiap tahunnya mereka datang ke sana untuk beribadah." "Apa keunggulannya bangunan tua itu? Aku juga bisa membangun bangunan yang lebih mewah daripada itu. Aku ingin menteri-menteriku siapkan semua ahli bangunan untuk membuat gereja yang sangat mewah. Gereja itu buat gerbang-gerbangnya dari emas dan pintu-pintunya dari perak. Aku ingin semua lantainya tampak berkilau dan selesai dalam waktu yang sangat cepat." "Tapi Tuan, apakah bisa kita menandingi kesucian Ka'bah?" tanya seorang menterinya. "Kenapa tidak bisa? Kita di Yaman ini memiliki segalanya." Teman-teman, tidak lama kemudian gereja yang sangat mewah itu jadi sesuai dengan keinginan sang raja. Kemudian sang raja dengan puasnya berkata, "Aku sekarang memiliki bangunan yang sangat mewah seperti ini. Jadi nanti semua orang akan datang ke gerejaku dan melupakan bangunan tua itu." Adik-adik, apakah benar demikian? Ternyata tidak lama kemudian setelah gerejanya jadi, ternyata tidak ada satu orang pun dari penduduk Mekah yang mau datang ke gereja itu. Mereka lebih mementingkan dan lebih mensucikan Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman pun tidak ada satupun yang datang ke gereja itu. Kasihan Abraha. Terus ada yang mendengar bahwa pembangunan gereja itu adalah salah satu cara Abraha untuk menandingi Ka'bah. Orang-orang di Arab marah dan ada satu orang dari suku Kinani datang ke gereja itu untuk menghancurkan semua isi dalam gereja itu. Nah, hal ini membuat Raja Abraha semakin marah dan murka. Keesokan harinya, Abraha marah-marah kepada menteri dan semua prajuritnya. "Tidak bisa dibiarkan. Aku akan menghancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan itu. Aku akan menunggangi gajah yang paling besar." Abraha menunggangi gajah. Nah, paling besar gajahnya sebagai pemimpin tentara bergajah yang jumlahnya ribuan itu. Suara genderang, suara terumpet peperangan mulai dibunyikan. Suara gemuruh pasukan Abraha mulai terdengar oleh masyarakat Arab. Semua masyarakat Arab ketakutan karena mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Raja Abraha. Kemudian masyarakat Arab semuanya sembunyi. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha langsung mengomandokan para prajuritnya. "Maju! Maju! 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 Kita hancurkan Ka'bah! Kita ratakan dengan tanah!" Kemudian pasukan Abraha mulai mendekati Ka'bah. Kemudian tiba-tiba saat mendekati Ka'bah, gajah ini duduk dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Dengan tubuhnya mulai bergetar. Abraha semakin bingung. Kenapa gajah-gajah ini tidak biasa-biasanya mengecewakan aku seperti ini? Kenapa gajah ini juga berwajah ketakutan seperti ini, tidak seperti biasanya? Kemudian Raja Abraha mencari segala cara dengan cara memukul sekeras-kerasnya kepala gajah, memukul telinganya sampai berdarah-darah. Tetapi teman-teman,
gajahnya sama sekali tidak bergeming. Mereka takut, tetap merasa ketakutan. Tidak lama kemudian, seorang prajurit berteriak, "Paduka! Paduka! Lihat! Apa yang datang dari arah selatan sana, Paduka!" Kemudian, semua prajuritnya menoleh ke arah belakang. Adik-adik, ternyata apa yang datang? Ada kawanan burung-burung berwarna putih yang mengepakkan sayapnya seperti mendung-mendung yang berjalan sangat cepat. Dan ketika burung itu mendekat, ternyata burung itu membawa batu-batu kecil yang menyala-nyala. Nah, kalian bisa melihatnya pada gambar di sini. Batunya mengeluarkan api yang sangat panas. Kemudian batu-batu itu dijatuhkan pada tentara Abraha. Semua prajurit dan gajah-gajahnya mati seketika, kecuali satu, yaitu Abraha yang masih hidup. Kemudian adik-adik, Abraha melihat prajurit dan gajah-gajahnya mati. Dia merasa ketakutan dan sangat menggigil. Akhirnya Abraha pulang dengan perasaan yang sangat takut. Nah, adik-adik, kemudian menjelang detik-detik kelahiran bayi yang sangat mulia dari perut Aminah tadi, ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah tunjukkan kembali. Yang pertama, gereja-gereja yang ada di Romawi hancur berantakan. Kenapa? Karena Allah menggetarkan bumi ini untuk menghancurkan gereja-gereja itu. Tidak hanya itu saja adik-adik, semua berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah runtuh, hancur berantakan karena gempa bumi tadi. Tepatnya hari itu adalah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Setelah penyerangan Ka'bah tadi, lahirlah seorang putra yang sangat mulia dari perut Ibunda Aminah. Suara tangisan sang bayi yang sangat mulia. Nah, adik-adik, setelah mendengar tangisan sang bayi suci tadi, Abdul Muthalib kakeknya langsung menggendong sang bayi itu dengan perasaan penuh sukacita. Kalian bisa melihat gambarnya pada buku ini pada halaman selanjutnya. Nah, ini Abdul Muthalib langsung menggendong sang bayi mulia itu dan langsung bergumam, "Kehadiranmu mengingatkanku kepada ayahmu Abdullah. Aku akan memberikanmu nama Muhammad. Muhammad artinya terpuji. Semoga kelak kau nanti menjadi anak yang berakhlak terpuji." Nah, adik-adik, benar saja ketika Muhammad dewasa, ia menjadi seorang pemimpin besar. Pemimpin yang menjadi panutan dan teladan bagi makhluk seluruh alam semesta. Nah, sangat seru ya ceritanya. Baiklah, jangan lupa ambil hikmah yang sudah Kak Widya sampaikan ceritanya tadi. Apa hikmahnya? Ya benar, kita harus mengimani dan percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah tauladan yang sangat patut kita jadikan contoh. Karena kenapa? Allah telah memberikan peristiwa dan kejadian-kejadian yang sangat luar biasa saat kelahiran beliau. Jadi, kewajiban kita adalah mengimani dan menjalankan seluruh sunnah-sunnah beliau. Baiklah adik-adik, jika kalian ingin mendengar kisah Nabi Muhammad SAW selanjutnya, insya Allah kita akan berkisah dengan seri buku yang selanjutnya. Kak Widya akhiri, semoga bermanfaat ya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.